Beredar cat diduga pelaku pembunuhan Vina di Cirebon yang masih buron. PD tak akan ditangkap polisi, udah diatur bokap gua. Jangan-jangan dibackingi mafia kakap-kakap nih. Ya, jadi awalnya memang kan kami ada mempertimbangkan untuk melaporkan akun-akun yang selama ini beberapa hari ini mengeluarkan berita-berita hoax. Dugaan pelaku kasus Vina. Nah, cuman rupanya ada pertimbangan keluarga. Pada akhirnya karena memang ini kan peristiwa yang tidak benar kan, ya keluarga lebih memilih untuk mendiamkan saja, tidak mengambil langkah hukum. Gitu. Iya, tadinya kan semua seperti itu. Cuman ternyata kan pihak keluarganya sudah nggak mau, ya sudah, kita mau apa gitu. Ya, pertama tentu kita sangat menyayangkan ya, karena dari beberapa tersangka yang diduga ya melakukan berencana terhadap Vina di kota Cirebon, itu ada 3 tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau bisa dikatakan telah melarikan diri. Nah, ini tentu kemudian menyita perhatian publik. Kasusnya kan dari 2016 ya. Akan tetapi 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut sampai hari ini belum ditemukan. Oleh karena itu memang kita akan terus ya memberikan support kepada kepolisian terkait ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, untuk bisa menemukan, mencari di mana para tersangka itu kabur. Nah, ini yang akan merusak hukum acara. Ini kita mohon, tolong perhatikan permasalahan ini, karena saya yakin yang namanya mal, yang namanya lalai, itu tidak luput daripada sifat manusia. Oleh sebab itu, dengan adanya kasus ini, tolong, terutama juga stakeholder, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak, tolong ini kasus, agar semua tidak boleh bermain-main di dalam kasus yang memang melibatkan daripada orang-orang ataupun warga negara ataupun masyarakat. Barang siapa yang memang diduga ada campur tangan dalam hal ini, segera dilakukan penindakan sesuai tingkat kesalahan. Kasus ini jangan dianggap dibiarkan, tapi juga profesionalisme mereka sebagai penegak hukum, sehingga keluarga dan korban mendapatkan satu keadilan, sehingga tidak begitu lama kasus ini berlarut terus, karena ini ada trailer Vina sehingga muncul lagi kasus ini viral. Tetapi seharusnya tanpa harus trailer ini muncul, ini juga bekerja secara profesional. Polisi saat ini tengah memburu 3 pelaku pembunuhan Vina di Cirebon yang masih buron. Kasus pembunuhan Vina kembali diusut di Reskrim Polda Jawa Barat setelah kemunculan film yang mengangkat kisah tragis gadis muda tersebut. Berbagai petunjuk dan dugaan tentang sosok pelaku yang masih belum tertangkap pun muncul ke publik. 3 pelaku tersebut yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang disebut sebagai otak pembunuhan terhadap Vina. Melansir akun Twitter @opposite6892 pada Jumat 17 Mei 2024, beredar tangkapan layar berisi cat percakapan diduga pelaku yang sudah berganti identitas. Dalam pesan tersebut tertulis, si pengirim mengaku khawatir dirinya akan ditangkap oleh kepolisian. Gua yang viral. Demikian isi pesan yang dikirim ke pemilik akun bernama Prima Raisona. Ia kemudian meminta temannya untuk melakukan klarifikasi lantaran kasihan pada sang ibu yang terus menangis. Ibu gue nangis mulu sampai sakit, katanya. Tak hanya itu, si pengirim juga mendesak Prima agar menyerahkan diri ke polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Lo tahu kan, gue cuma punya ibu Gik, tolong kamu serah diri aja, klarifikasi semua, lanjutnya. Namun, Prima tampak bergeming dan justru balik mengancam temannya untuk tetap menutup mulut. Kamu tahu kan apa akibatnya kalau sampai kasus ini terbongkar, katanya. Dia kemudian menegaskan orang tuanya telah membereskan masalah tersebut agar dirinya tetap aman. Udah gue atur sama bokap gua, kamu bakalan aman, asalkan jangan sampai kasus ini terbongkar, pungkasnya. Kini pihak kepolisian mengupayakan penangkapan 3 dari 11 pelaku yang masih menjadi buron terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 8 tahun lalu itu. 3 buron itu adalah Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Hingga saat ini
polisi masih mencari 3 pelaku yang menjadi buron kasus pembunuhan Vina. Ini fakta terbaru kasus pembunuhan Vina. Berikut fakta baru kasus pembunuhan Vina setelah pihak kepolisian mengungkap 3 ciri-ciri pelaku yang menjadi buron. 1. Polisi ungkap kendala penangkapan buron meskipun sudah merilis 3 nama pelaku yang menjadi buron. Polisi belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Kepala Bidang Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas menyampaikan, salah satu kendala pencarian 3 buron itu lantaran identitas pelaku yang belum diketahui. Sejak 2016, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Ujar dia dilansir dari kompas.com Jumat. Jules membantah bahwa polisi menyembunyikan identitas ketiga pelaku itu. Ia juga menampik bahwa salah satu buron merupakan kerabat polisi. Sebanyak 8 tersangka lainnya sudah diringkus polisi. 7 pelaku bahkan telah diadili di pengadilan dan dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan 1 pelaku lainnya masih di bawah umur sehingga saat itu dihukum 8 tahun penjara. 8 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatan. Salah satu korban adalah anak polisi. Korban Muhammad Rizky atau Eki, pacar Vina yang dibunuh geng motor di Cirebon adalah anak seorang polisi, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana melalui unggahan di akun Instagram @rudianabison menyampaikan bahwa selama ini dirinya tidak tinggal diam. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Kata dia dalam video tersebut dilansir dari kompas.com. Selama 8 tahun Rudiana yang aktif menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon kota tersebut mengaku terus bekerja sama dengan Polda Jabar untuk menangkap 3 buron. Menanggapi kasus ini, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Mengutip Tribun News, Sugeng menduga adanya kemungkinan pihak kepolisian melakukan unprofessional conduct dalam melakukan penyelidikan. Hal itu dikatakan Sugeng dapat dilihat dari tidak lengkapnya identitas 3 pelaku yang masih buron, tetapi justru sudah dirilis oleh Polda Jabar. Oleh sebab itu, Sugeng menilai bisa saja terjadi potensi pelanggaran prosedural dalam kode etik oleh pihak kepolisian. Tetapi pelanggaran prosedural dalam kode etik profesional ya mungkin saja terjadi. Misalnya terkait 3 pelaku yang tidak teridentifikasi. Jadi unprofessional conduct bisa jadi terjadi. Ini kan bagian dari 8 pelaku lain, kata Sugeng. Hal lain yang semakin menguatkan adanya ketidakprofesionalan oleh polisi adalah terkait pendalaman keterangan dan pencarian alat bukti saat peristiwa pembunuhan 2016 silam. Sugeng juga menyoroti terkait cara polisi menetapkan 8 tersangka yang sudah ditetapkan.